gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadan. Mari gapai kemuliaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga berdoa jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hidup kita sangat membutuhkan kekuatan doa. Kenapa? Karena doa itu adalah senjatanya orang beriman. Nabi SAW menyampaikan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Makin sering dia berdoa, makin kuatlah dia menjalani hidup. Makin seringnya dia berdoa, maka makin yakinlah dia menapaki setiap etapa kehidupan yang sedang dia jalani. Maka satu kali saya teringat dengan kisah yang disampaikan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Satu kali Rasulullah SAW bercerita bahwa ada 3 orang yang hidup sebelum kalian. Diceritakan 3 orang ini hendak bepergian ke satu tempat. Tetapi singkat cerita, 3 orang ini harus terpaksa berdiam diri di sebuah gua karena mungkin perjalanannya sudah terlalu malam. Maka 3 orang ini dikisahkan beristirahat di sebuah gua. Saat mereka bertiga sedang beristirahat, tiba-tiba ada batu besar yang jatuh kemudian menutupi pintu gua tersebut. Maka 3 orang ini tidak bisa keluar. Lantas 3 orang ini kemudian berkata, kita hanya bisa keluar dari gua ini dengan kekuatan doa dari wasilah amal yang pernah kita lakukan. Maka masing-masing dari 3 orang ini bercerita dan berdoa kepada Allah dengan amal yang pernah mereka lakukan. Orang yang pertama menyampaikan kalimat, ya Allah, aku punya kedua orang tua yang aku sangat sayang kepada orang tuaku, yang aku utamakan orang tuaku daripada apapun, ya Allah. Aku berikan orang tuaku makan, aku temani orang tuaku, jadi aku lakukan apapun untuk orang tuaku, ya Allah. Sampai suatu ketika diceritakan, aku pernah mengembala pergi ke satu tempat, kemudian aku lupa belum memberikan secangkir susu untuk orang tuaku. Maka ketika aku datang, orang tuaku sedang tertidur. Aku tidak membangunkan orang tuaku, tapi aku pegang itu air susunya sampai pagi hari. Ketika orang tuaku bangun, susu itu masih ada dalam genggamanku. Sampai akhirnya orang tuaku bangun, maka aku berikan susu ini. Ya Allah, jika amalanku ini bisa membuat batu ini terbuka, maka aku berdoa kepadamu, ya Allah, bukalah batu ini. Maka singkat cerita, batu ini sedikit bergeser. Orang yang kedua, dia menyampaikan, ya Allah, aku pernah mencintai seorang perempuan, tapi satu ketika perempuan itu tidak menginginkan diriku. Sampai pada akhirnya perempuan itu datang kepadaku, meminjam uang kepadaku, dan aku berikan pinjaman kepada perempuan yang aku cintai itu. Tapi apa yang terjadi? Aku pernah bilang kepada perempuan itu, kalau engkau ingin mendapatkan pinjaman dariku, maka engkau harus tidur denganku. Singkat cerita, ketika aku akan berzina dengan perempuan itu, aku tersadar karena ini dosa. Maka secepat itu aku tinggalkan perempuan itu karena aku takut kepadamu, ya Allah. Maka ya Allah, jika amal ini adalah amal yang baik, yang aku persembahkan untukmu, maka aku minta, buka batu ini, geserkan batu ini dengan wasilah amal yang aku lakukan.
Maka singkat cerita, batu itu bergeser sedikit. Masya Allah. Dan orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah mempekerjakan seseorang. Dan semua orang sudah aku bayar gajinya. Tapi ada satu orang yang belum aku bayar gajinya. Dan tiba-tiba orang itu datang kepadaku. Singkat cerita, gaji yang tidak aku bayarkan kepadanya, aku gunakan untuk modal usahaku. Dan singkat cerita, usahaku jadi tambah maju. Aku jadi orang kaya dengan modal gaji yang belum aku berikan kepadanya. Singkat cerita, orang itu datang kepadaku menagih daripada gaji yang belum aku bayarkan. Maka karena gajinya sudah berbuah menjadi harta yang banyak, aku serahkan gajinya sekaligus harta yang aku dapatkan dari gaji tersebut. Aku berikan kepada pemuda tersebut. Ya Allah, kalau ridhonya aku mengembalikan semua haknya kepada pemuda itu adalah kebaikan yang engkau terima, maka bukalah batu ini sehingga gua ini terbuka. Maka singkat cerita, batu besar itu bergeser seluruhnya sehingga 3 orang pemuda ini bisa keluar dari gua tersebut. Ini pelajaran dahsyatnya kekuatan doa, dahsyatnya kekuatan amal. Amal yang kita lakukan adalah wasilah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Dan doa adalah kekuatan. Maka Allah senang sekali kepada orang yang senantiasa berdoa. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku ini dekat, kata Allah. Dan aku akan menjawab setiap hambaku yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka penuhi perintahku. Mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Doalah dengan sepenuh hati. Doalah dengan sepenuh cinta. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang mustajab untuk kita berdoa. Maka hadirkan doa kita, sempurnakan amal kita. Insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan dari bulan Ramadan yang kita dapatkan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapai kemuliaan, kemuliaan.